Di hari ini saya akan melakukan pra observasi kepada guru di SMA Negeri 12 Utara, yaitu Bapak Odang SPD, terkait dengan persiapan observasi saya. Jadi tentunya saya akan melakukan wawancara sekaligus melakukan coaching terhadap Bapak Odang SPD. Baik, bagaimana kabarnya Pak Odang di hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Ya, makasih Pak. Jadi baik Pak, kira-kira apa yang Bapak butuhkan di hari ini untuk persiapan dalam observasi kita nantinya Pak? Ya, baiklah, terima kasih. Pertama mungkin persiapan yang bisa saya persiapkan itu pertama tentang strategi pembelajaran di kelas. Karena mungkin selama ini saya punya strategi yang belum terlalu cocok atau belum bisa diterima peserta didik. Kemudian itu mungkin bisa berdampak mungkin pada peserta didik tentang minat belajar peserta didik. Jadi mungkin bisa strategi dan bisa menimbulkan minatnya siswa itu berkurang dalam proses pembelajaran. Oh iya, oke Pak. Jadi maksud Bapak tadi ini itu yang Bapak butuhkan nanti itu adalah bagaimana strategi Bapak dalam artian persiapan materinya, begitu Pak ya? Dengan bagaimana memenuhi kebutuhan minat siswa dalam kelas pada saat belajar, begitu Pak? Oke, baik Pak. Jadi saya lanjut lagi nih Pak, saya mau tanyakan adalah bagaimana nanti Bapak inginkan untuk saya amati, ya bagian mananya Pak kira-kira yang diinginkan? Tentang penyiapan materi Pak, mungkin di situ tentang penyajian materi mungkin masih kurang yang saya lakukan. Kemudian pada saat proses tentunya proses siswa dalam melakukan atau menerima pembelajaran itu terkendala di proses pada saat ada pemberian tugas. Kadang anak-anak siswa itu bertanya ulang dari segi mana yang harus saya lakukan dan saya mau berangkat dari mana dan mau kemana. Sebenarnya seperti itu Pak, tentang prosesnya, pelaksanaannya. Oh iya, baik Pak. Jadi Bapak nanti yang diinginkan untuk diamati bersama itu adalah prosesnya Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Mungkin yang menurut saya Pak membutuhkan bimbingan, apakah itu bimbingan langsung pada teman-teman atau bimbingan pelatihan atau pengembangan diri. Mungkin begitu Pak menurut saya. Oke Pak. Selanjutnya Pak, ini apa harapan dari observasi Pak yang akan kita lakukan nanti bersama? Tentunya Pak, mungkin menurut saya adalah bisa berubah mungkin dari kekeliruan yang saya lakukan sekarang. Dan mungkin saya yakin mungkin belum begitu sempurna proses pembelajaran karena mungkin kekurangan saya. Kemudian tentunya bisa membawa perubahan apakah itu dari diri pribadi saya sendiri dan untuk perubahan pelaksanaan pembelajaran pada peserta didik. Mudah-mudahan saya bisa termotivasi melaksanakan tugas sebagai pendidik dan bisa diterima dan dilaksanakan kelas. Begitu Pak. Oke Pak, jadi mungkin itu saya Pak ya persiapan kita di pra observasi. Ya selanjutnya nanti kita akan bersama-sama lagi nanti Pak menuju ke ruangan kelas Bapak pada saat Bapak belajar ya. Jadi nanti kita akan berbagi lagi nanti Pak di situ, sambil saya akan mencatat apa yang mungkin perlu kita perbaiki bersama ya, sehingga nanti seterusnya setelah kegiatan observasi kita akan melakukan lagi tindak lanjutnya Pak untuk melakukan perbaikan-perbaikan jika ada yang diperbaiki. Dan kalau misalnya itu sudah bagus maka kita harus pertahankan, dan mudah-mudahan Pak nanti di ruangan kelas kita bisa berbagi lagi. Oke, saya kira demikian Pak. Jadi kapan Pak rencana ini kita mau masuk di kelas Pak ini? Kapan? Mungkin setelah nanti keluar dari sini mungkin bisa kita berikan rencana waktu jamnya. Ya betul. Ya. Siapkan juga siswa. Oke. Iya. Siswa. Oke, makasih Pak. Jadi langsung kita ke kelas ini hari Pak ya. Oke, terima kasih percakapan kita. Nanti kita lanjut lagi di ruangan kelas.
Oke, baik Pak, di pagi hari ini saya akan melakukan wawancara kepada rekan saya Pak Undang SPD setelah melakukan observasi di dalam kelas, maka kita lanjutkan dengan pasca observasi. Kira-kira Pak, menurut Bapak ini di percakapan kita pagi hari ini apa kira-kira tujuan yang kita mau capai nanti ini Pak di percakapan kita? Tujuan kita tentunya yang pertama mungkin membantu saya mungkin secara pribadi dalam melaksanakan tugas dalam pembelajaran. Dan yang kedua tentunya saling berbagi informasi. Mungkin itu menurut saya. Oh iya, makasih Pak. Selanjutnya Pak, ini bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak ini pada saat dilakukan observasi dalam kelas tadi Pak? Oke, secara pribadi saya sudah laksanakan tugas sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, karena saya menganggap saya sudah maksimalkan kemampuan saya. Oh iya. Ya. Jadi yang membuat Bapak mengatakan seperti itu apa Pak? Karena saya lihat dan yakin bahwa siswa itu sudah proaktif dalam proses pembelajaran pada saat saya mengajarkan di dalam kelas. Oh iya iya. Ya, jadi dari hasil pengamatan saya Pak ini, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ini kira-kira ini? Oke, boleh. Kepada Bapak. Ya, setelah saya mengamati Pak ini tadi di dalam ruangan kelas, ya, Bapak sudah melakukan sudah bagus dan sudah sesuai dengan nilai standar di awal yang kita sepakati, yang kita lakukan di awal. Ya. Nah, jadi Bapak tadi ini sudah melakukan pembelajaran, ya sudah bagus Pak ya. Nah, menurut Bapak, apa pendapat Bapak tentang performa tadi yang Bapak lakukan? Oke, terima kasih Pak. Kalau memang penilaian Bapak sudah bagus, tapi menurut saya Pak itu mungkin masih jauh lebih bagus kalau menurut penilaian saya. Karena kalau penilaian Bapak mungkin bagus, ya alhamdulillah. Oke Pak. Oh iya. Ya, makasih Pak. Baik, namun demikian Pak, ini saya melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi pada saat konten, ya mungkin perlu variasi materi, kemudian di proses perlu lebih mengaktifkan lagi siswa dalam kelas. Ya, itu sesuai penilaian saya yang tadi di ruangan kelas tadi. Nah, bagaimana pendapat Bapak setelah saya menyampaikan penilaian seperti itu Pak? Jadi memang kalau kita melihat, memang masih ada sebagian siswa yang memang belum kurang aktif dalam proses pembelajaran dan belum maksimal dalam proses pembelajaran. Dan memang mungkin memang itulah kekurangan menurut saya dalam masalah pemberian materi dan proses pembelajaran. Oh iya, makasih Pak. Jadi sesuai yang Bapak sampaikan tadi, masih ada kekurangan itu. Nah, apa upaya Bapak nanti untuk melakukan perubahan ke depan apa yang kita sampaikan tadi?
upaya apa yang Bapak mau lakukan? Tentunya dari dua masalah ini tentunya ya sebagai guru tentunya kita harus punya tujuan. Tentunya kita akan lebih meningkatkan penguasaan tentang materi, kemudian tentang mungkin memang tugas kita itu artinya kita mengaktifkan bagaimanapun caranya untuk memaksimalkan kegiatan siswa dalam pembelajaran. Oh iya, iya, makasih banyak Pak, luar biasa ya, apa yang Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita lebih bersama-sama belajar untuk meningkatkan diri. Nah, di percakapan kita Pak di pagi hari ini, apa yang Bapak dapatkan di percakapan kita ini menurut Bapak? Tentunya ya alhamdulillah pada kesempatan ini tentunya saya sudah bisa mengetahui di mana letak kekurangan saya, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan nanti dari kesalahan-kesalahan itu bisa saya maksimalkan. Oh iya, luar biasa Pak. Ya, nah kira-kira Pak, menurut Bapak rencana itu kapan bisa dilakukan Pak, perubahan itu? Kalau saya lebih cepat lebih baik tentunya. Iya, betul. Pada saat mudah-mudahan pada hari ini karena kebetulan ada jam saya, nanti saya akan laksanakan sesuai dengan kesepakatan kita pada hari ini. Iya Pak, makasih banyak Pak ini atas informasinya. Ya, jadi dengan percakapan ini juga Pak ini, nah apa pendapat Bapak dengan hasil percakapan kita di pagi hari ini? Tentunya percakapan kita ini dapat membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama-sama. Iya. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya akan tunggu nanti bagaimana aksinya Bapak nanti ke depannya. Ya, semoga ini bisa membuahkan hasil dan kita sama-sama saling berbagi, saling kolaborasi untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dan mempertahankan apa yang sudah perlu kita pertahankan. Oke, saya kira cukup Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.